Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafir lahu ma taqaddamat min dzambi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di dalam bulan suci Ramadan ini 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita melaksanakan ibadah puasa kita dengan ibadah-ibadah ikutannya ya. Jamaah sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyikapi bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini tentunya kita sebagai umat muslim menyambut dengan bahagia ya. Dengan bahagia sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahan kepada kita, akan mendatangkan pertolongannya kepada kita, sehingga kita ke depan menjalani bulan suci, menjalani ibadah puasa ini dengan nikmat, dengan kemudian tanpa suatu halangan dan rintangan apapun yang berarti. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, terkait bulan suci Ramadan ada kemudian 3 amalan yang disunahkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadikan puasa kita lebih bermakna, puasa kita lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah amalannya, pahalanya akan dilipatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah jamaah sekalian, yaitu puasa itu sendiri. Ibadah puasa kita lakukan dengan ikhlas ya. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi dan mengamalkannya. Dan yang ketiga adalah memperbanyak sedekah kita ya. Sedekah kepada fakir miskin maupun memberi buka orang yang berpuasa. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan yang pertama. Yang pertama adalah berpuasa dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Menyimak kepada dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafir lahu ma taqaddamat min dzambi. Yang artinya adalah barang siapa yang berpuasa dengan ikhlas hanya berharap pahala dari Allah, maka diampuninya dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini jamaah sekalian menegaskan bahwa pentingnya kita melaksanakan ibadah dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah, hanya mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikuatkan lagi dengan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Sesungguhnya ya, orang yang beribadah akan mendapatkan apa yang dia niatkan ya. Jadi ketika kita berpuasa hanya mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan memberikan pahalanya. Sebagaimana juga riwayat mengatakan bahwa ibadah apapun ada ganjarannya tertera, tetapi berpuasa adalah Allah yang akan memberikan pahalanya sendiri. Untuk itu jamaah sekalian, kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa hanya mengharap pertolongan dari Allah, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya kita seumpama ada seorang remaja yang melaksanakan puasa karena embel-embel, mungkin karena ingin mengharap pujian dari mertua atau pujian dari seorang suami kepada istri atau pujian istri kepada suami, maka nilai puasanya berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Atau kemudian contoh lagi, ketika kita berpuasa punya niat lain selain beribadah kepada Allah, contohnya bisa jadi kita mengalami kegemukan, obesitas, ingin menurunkan berat badan dengan puasa. Nah, itu juga menjadi bagian dari yang bisa jadi mungkin mengurangi ibadah puasa kita. Intinya jamaah sekalian, ketika kita melaksanakan puasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kemudian berharap atau ingin puji atau berharap dari selain dari Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian.
Itu kemudian salah satu kenapa kita dianjurkan untuk berpuasa hanya berniat kepada Allah, sehingga kemudian puasa kita utuh. Yang kemudian menjadi tujuan pada puasa yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa, itu bisa kita capai dengan sempurna di hari akhir nanti selama kita menjalankan puasa. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, amalan yang kedua yang dianjurkan selama kita menjalani ibadah puasa adalah memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Sudah sepantasnya lah ya, di mana ada riwayat dalam surat Al-Baqarah 185, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, ya. Yang artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, ya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya di dalam bulan suci Ramadan ini juga banyak keberkahan-keberkahan. Salah satunya adalah di dalam bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, ya. Makanya kita dianjurkan selama berpuasa, ya, dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari sampai berbuka puasa, untuk senantiasa meningkatkan, ya, bacaan kita atau interaksi kita dengan Al-Quran. Tentunya perlu strategi yang, ya, hal-hal yang untuk mencapai target mungkin perlu strategi, ya. Bisa jadi kalau target kita 1 kali hatam dalam 1 bulan, ya, berarti kita breakdown 1 hari 1 juz, ya. Kemudian untuk mempermudah lagi target kita, jamaah sekalian, kita breakdown lagi, ya, karena kita sholat fardu 5 kali dalam sehari, bisa jadi dalam 1 juz itu ada kemudian 20 halaman, ya. Makanya kita breakdown 1 kali setelah sholat fardu atau sebelum sholat fardu kita bisa membaca 5 atau 4 halaman, sehingga kemudian target 1 hari 1 juz bisa tercapai. Jamaah sekalian, masih banyak cara-cara yang kemudian mempermudah kita mencapai target-target interaksi dengan Al-Quran. Para ulama kita dan beberapa riwayat mengatakan bahwa, ya, ketika kita membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, maka pahalanya sangat dilipat gandakan. Ada sebuah hadis mengatakan, jamaah sekalian, ketika kita membaca 1 huruf saja, maka pahalanya dilipatkan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Apalagi dalam bulan suci Ramadan, ada yang mengatakan riwayat ada yang 100 atau 700 kali kebaikan. Itu baru 1 huruf, jamaah sekalian. Bagaimana kalau kita mentarget 1 hari 1 juz, berarti 1 juz itu ada berapa ribu huruf di situ. Makanya insya Allah kita akan mendapatkan beribu-ribu atau berjuta-juta kebaikan dari bacaan interaksi kita dengan Al-Quran. Itu baru membaca, jamaah sekalian. Belum lagi kita mentadaburi ayat per ayat, sehingga menimbulkan giroh atau kepada ruhiyah kita, sehingga ayat Al-Quran itu bisa menghujam, ya, masuk kepada lubuk hati kita. Dan demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa amalan yang diajukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana para riwayat para ulama kita. Yang pertama adalah berpuasa dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, ya. Kita membuat target-target tertentu sehingga mudah kemudian kita menghatamkan Al-Quran, baik itu target kita 1 kali hatam, 2 kali hatam selama 1 bulan Ramadan, maupun 3 kali hatam selama 1 bulan penuh. Kemudian yang ketiga adalah jamaah sekalian memperbanyak sedekah. Insya Allah sedekah kita di dalam bulan suci Ramadan itu akan diganti oleh Allah berlipat-lipat kali, ya. Sebagaimana dalam suatu riwayat, ketika kita memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi orang yang berpuasa. Demikian, insyaallah bermanfaat. Billahi bisabil haq, wallahul muwaffiq ila waqit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.